Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina. Warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tmis 'ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir Quran sehari sehalaman. Dan kita sudah sampai pada bagian paling akhir dari surah Fatir. Maka silahkan dilihat surah Fatir ayat 39 sampai 44, yaitu pada halaman 439. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينات منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 39 khalaifa fi, ini fa ketemu fa boleh idgham, khalaif fil ard. Ayat 40 araitum, hamzah kedua boleh dihapus menjadi araitum. Ayat 40 juga bayyinatin boleh dibaca panjang, bayyinatin, yaitu jamak dan mufrad, bedanya itu ya. Dan ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tafsir ringkasnya Allah mengatakan pada surat Fatir ayat 39, huwallazi dialah zat yang ja'alakum menjadikan kalian khalaifa sebagai khalifah fil ardi di muka bumi. Apa artinya khalifah? Khalifah itu artinya pengganti. Maka yang dimaksud di sini adalah kita menggantikan umat yang terdahulu. Umat yang lalu sudah mati, kemudian digantikan umat sekarang. Nenek kita mati, digantikan oleh bapak kita. Bapak kita mati, digantikan oleh kita. Kita mati, digantikan oleh anak kita terus. Itu yang disebut sebagai khalaif fil ardi.
Ada tafsiran yang lain, dan tafsiran itu nanti bisa dibaca pada tafsir Jalalain pada surat Al-Baqarah ayat 30. Allah mengatakan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan menciptakan di bumi seorang khalifah, yaitu siapa? Nabi Adam. Nah, Nabi Adam kenapa disebut khalifah? Khalifah menurut tafsir Jalalain karena menggantikan Allah di dalam menerapkan hukum-hukumnya. Allah menciptakan bumi, kemudian mengatur bumi dengan hukum-hukumnya. Kan tidak mungkin kan langsung Allah turun zatnya ke bumi, karena Allah tidak seperti manusia. Nah, maka ada penggantinya yang menerapkan hukum Allah di bumi, itulah disebut sebagai khalifah. Nah, khalifah itu adalah jamaknya khalaifah. Nah, maka ada dua tafsir untuk sini. Tafsiran yang pertama itu yang paling terkenal, yaitu disebut khalifah karena menggantikan generasi setelah generasi sebelumnya. Faman kafara, barang siapa yang kafir, fa'alaihi kufru, maka kufurannya kembali kepada dirinya sendiri. Maksudnya akibat buruknya untuk diri sendiri. Siapa yang kafir masuk neraka. Nah, masuk neraka itu berarti akibat buruk untuk diri sendiri. Maka dalam bahasa Arab kata-kata ala, ya, ini biasanya untuk keburukan. Kalau untuk kebaikan pakai li, laha, nah, kebaikan kembali kepada dirinya. Kalau keburukan, fa'alaihi. Wala yazidun, dan tidaklah menambah al-kafirin kepada orang-orang kafir, kufruhum, kekufuran mereka, inda rabbihim, di hadapan pemelihara mereka, illa maqta, kecuali kemurkaan. Jadi semakin orang itu kafir, semakin dimurkai oleh Allah. Berarti sebaliknya, semakin iman, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini disebutkan pada ayat yang lain, yardahu, surat Az-Zumar ayat 7. In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr. Allah tidak ridha kalau hambanya kafir. Wa in tashkuru, kalau kalian bersyukur, yardahu lakum, Allah ridha kepada kalian. Nah, ini semakna dengan ayat ini, ya. Kebalikan dari ridha adalah maqta, murka. Nah, maka Allah murka kepada orang-orang yang kafir. Wala yazidu, dan tidaklah menambah al-kafirin kepada orang-orang kafir, kufruhum, kekufuran mereka itu, illa khasara, kecuali kerugian. Jadi kafir itu menyebabkan rugi. Sudah sering saya sampaikan dua istilah dalam Quran, rugi sama untung. Maksudnya untung masuk surga, rugi masuk neraka. Demikian juga di sini. Tidaklah menambah kekafiran itu kepada orang kafir kecuali tambah rugi, yaitu masuk ke dalam neraka. Ini sudah apa? Merupakan istilah Quran bahwasanya rugi itu maksudnya masuk neraka. Contoh yang paling gampang bahwa rugi itu maksudnya masuk neraka, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan pada surat Az-Zumar ayat 15. Khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah, mereka merugikan diri dan keluarga besok di hari kiamat. Ala dzalika huwal khusranul mubin, itulah kerugian yang nyata. Maksudnya apa? Masuk ke dalam neraka, karena kerugian di akhirat itu adalah neraka. Allah mengatakan, kul, katakanlah, araitum, apa pendapat kalian, syuraka'akum, sekutu-sekutu kalian, alladzina tad'un, yang kalian sembah, min dunillah, selain Allah. Ini Allah ngajak berpikir orang-orang kafir, Pak. Orang kafir itu nyembah selain Allah. Nah, disuruh berpikir. Apa yang disuruh berpikir? Ini, aruni, tunjukkan kepada saya, madza khalaqu, apa yang sudah mereka ciptakan, minal ard, dari bumi. Maksudnya di bumi, ya. Jadi min, dari, maksudnya di, ya. Ciptaan mereka di bumi apa? Mereka menciptakan pohon, mana? Pohon yang diciptakan oleh berhala-berhala. Mereka menciptakan air, mana? Air yang diciptakan oleh berhala-berhala. Menciptakan manusia atau hewan, mana? Ya. Jadi ini maksudnya untuk mengajak berpikir mereka bahwa Tuhan yang berhak disembah hanya Allah. Am, ataukah lahum, bagi mereka, syirkun, ada kongsi, ada sekutu, fis samawat, di langit-langit. Jadi di langit itu kan ada makhluk-makhluk banyak, ya, bintang, bulan, matahari. Nah, dari makhluk-makhluk yang diciptakan Allah di langit itu, kongsi mereka sama Allah mana? Mereka membantu Allah mana ciptaannya? Bantu penciptaan matahari, bantu penciptaan bulan.
Ini pertanyaan seperti ini semuanya nggak perlu dijawab karena maksudnya tidak ada sama sekali mereka membantu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu dijelaskan oleh Allah dengan sangat gamblang pada ayat yang lain. Kalau di sini kan pertanyaan kan, nah kalau surat Saba itu bukan pertanyaan tapi pengingkaran. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka tidak memiliki sekecil pun seberat dzarrah, dzarrah itu semut kecil, baik di langit maupun di bumi, dan mereka tidak memiliki di dalam langit dan bumi min syirkin, persekutuan. Maksudnya tidak menyertai Allah dalam menciptakan langit bumi, tidak kongsi sama Allah dalam menciptakan langit bumi. Allah nggak perlu bantuan mereka. Wa ma lahu minhum min dhahir. Tidak ada bagi Allah dari mereka penolong pun dalam menciptakan langit bumi tadi. Nah, ini perbedaannya di sini ya. Ini pertanyaan, kalau ayat tadi adalah pengingkaran. Kemudian Allah bertanya, am ataukah atainahum, telah kami berikan kepada mereka kitaban, satu kitab, yaitu kitab yang turun dari langit. Fahum, maka mereka itu ala bayyinatin, di atas keterangan minhu, dari kitab tadi. Maksudnya nyembah berhala selain Allah ada kitabnya enggak? Ada dalilnya tidak? Taurat, Injil, Zabur, Quran, isinya semuanya sama, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 104 kitab isinya sama, mengesahkan Allah. Taunya dari mana? Nih sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwasanya para nabi semuanya jumlahnya 124.000 nabi itu bapaknya satu. Al-anbiya, para nabi itu auladu allatin, anak-anak satu bapak. Ummahatuhum syatta, ibunya beda-beda. Maksudnya apa? Syariatnya berbeda-beda, hukum halal haramnya beda-beda, tapi akidahnya satu, yaitu mengesahkan Allah. Dinuhum wahid, agamanya satu, yaitu Islam, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis muttafaqun alaih. Maka maksudnya ini adalah mereka tidak punya kitab sama sekali untuk menyuruh syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kalau tidak punya kitab gimana? Kenapa mereka syirik? Bal, bahkan tidaklah ya'idu, menjanjikan adz-dzalimun, orang-orang zalim itu, ba'duhum, sebagian mereka, ba'dun, kepada sebagian yang lain, illa ghurura, kecuali tipuan. Jadi mereka nyembah selain Allah itu hanya tipuan. Tipuan dari siapa? Dari zalimun, orang-orang zalim. Orang-orang zalim ini ditafsirkan oleh para ulama ada dua. Yang pertama, setan-setan. Itu yang bisikkan ke dalam hati mereka supaya melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah pemimpin-pemimpin mereka, orang manusia-manusia. Nah, jadi yang menjanjikan tipuan ini, yang mengatakan bahwasanya ini adalah ajaran yang benar, sesungguhnya kita harus menyembah banyak Tuhan. Ini semuanya antara dari dua ini, ya. Kalau tidak dari setan, maka dari pemimpin-pemimpin mereka dari kalangan manusia. Dan makna seperti ini disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Fajtalathum. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berkata, sungguh saya ciptakan hamba-hambaku semuanya itu Islam, tapi kemudian setan datang kepada mereka lalu menyambar mereka dari agama mereka. Akhirnya mereka menjadi syirik-syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, maka zalimun di sini diartikan setan oleh para ulama sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya yang menyambar mereka dari agama Islam itu adalah setan-setan yang membisikkan dalam hati mereka untuk syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menampilkan kehebatan Allah supaya mereka nyembah Allah. Nyembah selain Allah itu enggak pantas, yang hebat hanya Allah. Nah, hebatnya kayak apa? Innallaha, sesungguhnya Allah itu yumsiku, menahan as-samawati, langit-langit, 7 langit, wal arda, dan bumi, antazula, supaya tidak lenyap. Jadi bumi berada di bawah, langit berada di atas. Ini kalau tidak ditahan oleh Allah bisa lenyap dari tempatnya, Pak. Kalau lenyap dari tempatnya, dia akan nabrak kepada planet-planet yang lain. Langit ini ditahan oleh Allah supaya tidak jatuh. Kalau jatuh ya bumi remuk karena berada di bawah. Nah, ini kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehebatannya lagi disebutkan pada surat yang lain, bahwasanya langit yang sedemikian lebarnya ini tanpa ada tiang sama sekali. Surat Ar-Ra'du ayat 13.
Rafa'as samawat, mengangkat langit-langit, bi ghairi amad, tanpa tiang. Ada enggak di antara kita bisa buat rumah ada atapnya tapi tidak ada tiangnya? Tampaknya enggak ada sama sekali ya. Semua kita kalau membuat atap pasti harus ada tiangnya untuk menyangga atap tadi. Ini Allah tidak perlu atap, tidak perlu tiang ya untuk membuat atap, yaitu langit. Allah katakan walain, dan sungguh jika zalata, keduanya lenyap, yaitu pindah dari tempatnya, in amsakahuma, tidaklah bisa menahan keduanya, min ahadin, seorang pun, min ba'di, setelah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa Allah tidak lenyapkan langit? Padahal manusia di bumi sudah pada banyak yang kafir. Kenapa enggak dijatuhkan saja langit itu sehingga yang di bumi mati semuanya? Allah katakan innahu, sesungguhnya dia Allah, karena adalah haliman maha aris, ghafura, maha pengampun. Maha aris itu maksudnya tidak cepat marah, tidak cepat menyiksa orang. Allah masih kasih kesempatan. Barangkali kamu sekarang kafir, tapi nanti usia 60 sadar. 60 kalau belum sadar itu sudah kebangetan, Pak. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan pada surat yang lain, surat Fatir ayat 37. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah sudah saya kasih kepada kamu usia di mana manusia itu bisa mengambil pelajaran pada usia tadi? Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian pengancam, yaitu uban. Nah, ini ditafsiri oleh Ibnu Abbas usia 60. Usia 60 sudah banyak ubannya. Uban ini disebut sebagai nadhir, pengancam. Seolah-olah uban ini mengatakan kepada kita, usiamu sudah 60, sudah hampir mati kamu. Kok tidak memperbaiki diri bagaimana? Tapi jangan merasa tenang. Wah, usia saya masih 40, berarti saya masih enggak apa-apa. Enggak, bukan begitu. Karena kata-kata ini, nu'ammirkum, dikasih usia, ini diperselisihkan oleh para ulama, ini usia berapa? Ibnu Abbas mengatakan 60. Orang usia 60 itu mestinya sudah bisa mikir jernih sehingga bisa memperbaiki diri. Kalau kafir mestinya jadi muslim. Ada lagi sebagian ulama katakan usia 40. Nah, berarti yang 40 kena juga nih. Ada yang mengatakan usia 18. Ada yang mengatakan usia balik, yaitu usia 15. Orang sudah balik, sudah usia 15, berarti sudah bisa mikir mana yang benar, mana yang salah. Nah, maka semuanya tetap salah kalau kafir kepada Allah, usia berapapun juga. Kalau sudah balik itu sudah tidak punya alasan lagi untuk kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena sudah bisa mikir. Nah, tapi Allah memang haliman ghafura, sehingga tidak langsung disiksa hamba-hambanya yang kafir itu. Allah katakan wa aqsamu, dan mereka bersumpah billahi, dengan nama Allah, jahda aimanihim, dengan sungguh-sungguhnya sumpah mereka. Apa sumpah mereka? La in ja'ahum, sungguh jika datang kepada mereka nadhirun, seorang pengancam, yaitu nabi, la yakununna, sungguh betul-betul mereka akan menjadi ahda, lebih mendapatkan hidayah, min ihdal umam, daripada salah satu umat-umat yang lain. Ini perkataan orang-orang kafir, Pak. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang kafir Quraisy. Mereka mengatakan, kalau ada nabi datang kepada kami bukan di kalangan Bani Israel, karena nabi-nabi sebelumnya itu dari Bani Israel. Nah, mereka katakan, kalau ada nabi di kalangan kami, sungguh kami akan menjadi umat yang paling dapat hidayah. Yang lain-lainnya itu kalah semuanya nanti. Kami akan ikuti nabi sehingga kami akan menjadi orang yang paling dapat hidayah. Allah katakan falamma, maka tatkala ja'ahum, datang kepada mereka nadhirun, seorang pengancam, di sini maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma zadahum, tidaklah menambah kepada mereka illa nufura, kecuali lari, tambah menjauh. Mereka sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi nabi, mereka memuji beliau, al-amin, orang yang terpercaya dan sebagainya. Begitu beliau mengatakan saya nabi diutus oleh Allah, nah, mereka menjauh, lari dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ini kata-kata nadhir ya diartikan oleh para ulama, yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga surat Fatir tadi yang ayat 37, wa ja'akumun nadhir, telah datang kepada kalian pengancam, ini juga ada yang menafsirkan ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada dua tafsiran ya. Tafsiran yang pertama, sudah datang pengancam, yaitu uban. Uban mengancam kita bahwa kamu sudah sebentar lagi akan mati.
atau sudah datang kepada kita pengancam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diartikan Nabi Muhammad sesuai dengan ayat ini tadi. Nadhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka tidak percaya dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Itu karena istikbaron, karena sombong fil ardi, di bumi, wa makras sayyi, dan juga karena makar yang buruk. Ini mereka lari dari Nabi Muhammad itu bukan karena tidak tahu bahwa Nabi Muhammad itu nabi. Sebenarnya mereka tahu, Pak. Tapi mereka istikbar, sombong. Sombong definisinya dua kan? Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, ini dua-duanya mereka lakukan. Hati kecilnya tahu Muhammad ini nabi, tapi menolak. Nah, itu berarti menolak kebenaran. Kemudian mengatakan Nabi Muhammad ini orang miskin, tidak pantas untuk jadi nabi. Ini Nabi Muhammad ini anak yatim, nggak pantas jadi nabi. Kalau jadi nabi dia orang mulia, jangan anak yatim miskin begitu. Nah, ini seperti ini sombong berarti. Kesombongan mereka disebutkan oleh Allah pada ayat yang lain. Qaryatain, surat Az-Zukhruf ayat 31. Wa qalu, dan mereka mengatakan, kenapa tidak diturunkan Quran ini kepada seorang mulia, minal qaryataini, dari dua kota, azimin, yang orangnya ini agung. Jadi mereka nggak terima kalau nabi itu dari anak yatim, orang miskin, nggak mau mereka. Mereka maunya nabi itu dari orang mulia, yang punya pangkat, yang hartanya banyak. Nah, yang mereka maksud rajulin di sini adalah dua orang dari dua kota yang terkenal. Satu dari Mekah, Walid bin Mughirah. Satu lagi dari Thaqif, Urwah Ats-Tsaqafi. Waktu itu Urwah Ats-Tsaqafi masih kafir, Pak. Tapi akhirnya kemudian masuk Islam. Walid bin Mughirah sampai mati kafir. Nah, jadi mereka nggak terima. Kenapa Nabi kok orang miskin, anak yatim? Mbok Nabi itu orang yang mulia, yang punya pangkat, sehingga kami kalau ngikuti itu juga nyaman, ya, ngikuti orang yang berpangkat. Ini namanya sombong seperti ini, Pak. Maka kesombongan mereka inilah yang menyebabkan mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang dimaksud ini makros sayyi, makar yang buruk. Nah, ini ditafsirkan oleh para ulama dengan dua sikap. Yang pertama, perbuatan syirik, itu disebut sebagai makar yang buruk. Yang kedua, perbuatan makar terhadap Nabi Muhammad SAW, yaitu makar jahat terhadap Nabi Muhammad SAW, ingin membunuh, ingin menangkap, ingin mengusir. Nah, itu adalah makar terhadap Nabi Muhammad SAW yang mereka lakukan. Dan itu disebutkan oleh Allah pada surat yang lain, liyuthbituka, Al-Anfal ayat 30. Wa il yamkuru bikal ladzina kafaru, orang-orang kafir berbuat makar kepada engkau, liyuthbituka, ingin menangkap engkau, membui engkau, au yaqtuluka, atau membunuh engkau, au yukhrijuka, atau mengusir engkau dari kota Madinah. Jadi mereka menginginkan salah satu dari tiga terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tafsiran untuk kata-kata makar di sini. Tapi Allah katakan, Pak, wala yahiqu, dan tidaklah mencakup, tidaklah meliputi al-makrus sayyi, makar yang jelek, illa bi ahli, kecuali untuk pembuat makar tersebut. Jadi makar yang jelek itu hanya akan jadi bumerang terhadap pelaku makar. Ini terbukti atau tidak? Terbukti. Orang-orang yang berbuat makar kepada Rasulullah SAW, rata-rata mereka sudah dibasmi oleh Allah pada perang Badar. Nah, maka ini makarnya kembali kepada pelaku makar. Ini meskipun ayatnya untuk Rasulullah, tapi berlaku secara umum. Ada para kiai diperbuat makar kepada mereka, para habaib diperbuat makar pada mereka, tenang saja. Makar buruk nanti akan jadi bumerang kepada pembuat makar. Tapi syaratnya kita harus sabar, Pak. Kalau kita sabar, Allah kasih pertolongan, akhirnya makar buruk ini akan menjadi bumerang terhadap pembuat makar. Ya seperti yang sekarang terjadi, ya. Habib sama kiai akan diadu, ya. Sehingga ditampilkan habib-habib yang jelek-jelek, demikian juga ditampilkan kiai-kiai yang buruk, ya. Pesantren tapi kemudian berbuat mesum sama santriwatinya. Itu seandainya dihitung dari pesantren yang sangat banyak di Indonesia, itu mungkin 1 banding 1000.
Tapi tampilkan beritanya seolah-olah kiai itu jelek-jelek, seolah pesantren-pesantren itu jelek-jelek, sehingga image-nya masyarakat itu jangan nyekolahkan anak ke pesantren. Kenapa? Nanti anakmu dizinai oleh kiaimu. Ini kurang ajar sekali. Ini sengaja tampilkan oleh musuh-musuh Islam supaya orang itu tidak percaya lagi kepada ulama, tidak percaya lagi kepada habaib. Ya, kiai yang jelek ada, tapi coba dihitung 1001 itu. Habib yang jelek ya ada. Dan sebenarnya habib yang jelek itu nggak pantas disebut habib sebenarnya. Karena dulu bukan sekarang. Dulu keturunan Nabi Bani Hashim yang disebut habib itu yang sudah ilmunya tinggi itu baru disebut habib, Pak. Kalau masih anak-anak muda, rambutnya gondrong, rokok, itu nggak pantas disebut habib. Karena belum jadi panutan. Jadi habib itu untuk keturunan Nabi dulu ya, itu disematkan untuk yang sudah makomnya tinggi. Seperti kiai itu disematkan untuk yang makomnya tinggi. Seperti saya ini makomnya masih rendah, sehingga nggak pantas disebut Pak kiai. Ustadz aja lah. Ustadz Abu Zaidan masih pantas karena ngajar. Tahu Kiai Haji Abu Zaidan ngapusi ini. Kiai nggak pantas, haji orang tahu haji. Nah, maka tidak pantas disebut kiai, apalagi kiai haji. Nah, maka keturunan Nabi yang belum tinggi ilmunya itu sebenarnya nggak pantas disebut habib. Itu malah menyebabkan rusaknya tadi. Ya. Ada habib yang kurang ajar, akhirnya apa? Seolah-olah semua habib itu jelek. Enggak. Coba dihitung dari habib yang kurang ajar dengan yang baik. Itu bisa dihitung jari itu 1001 kayak begitu. Nah, maka ini istilah yang sudah rusak menyebabkan apa? Menyebabkan jadi rusak juga sikap masyarakat kepada para habaib, demikian juga kepada para kiai. Ini padahal sebenarnya mereka tidak punya salah apa-apa ya. Yang melakukan salah ya cuma perorangan itu. Nah, kembali ke sini. Ini akan diadukan antara para kiai dengan ulama, ini makar jelek, ini akan kembali kepada pelakunya sendiri-sendiri. Allah katakan fahal yang duruna, maka tidaklah mereka itu menunggu illa kecuali sunnatal awwalin, sunnahnya Allah kepada orang-orang terdahulu. Sunnah itu artinya kebiasaan. Apa kebiasaannya Allah kepada umat-umat terdahulu? Kita sudah baca banyak ayat. Kebiasaannya Allah adalah kalau mereka mendustakan Nabi maka turun siksa. Nah, maka maksud ayat ini orang-orang kafir Quraisy mereka hanya menunggu siksa Allah datang kepada mereka. Maka Allah jawab, "Falan tajida li sunnatillahi tabdila." Kamu tidak akan mendapati sunnatullah, kebiasaan Allah itu akan berubah. Walan tajida li sunnatillahi tahwila. Kamu tidak akan mendapati kebiasaan Allah itu dipindah. Artinya tidak akan berubah. Sunnatullah tetap akan berjalan. Kalau kamu wahai Nabi Muhammad didustakan oleh kaummu, akan kami turunkan siksa. Hanya saja ada perbedaan, Pak. Perbedaannya, umat terdahulu kalau mengingkari nabinya, siksa datang maka semua yang kafir habis, nggak ada sisanya. Kalau umat Nabi Muhammad SAW hanya dihabisi pentolan-pentolannya, tapi yang kafir-kafir, yang rakyatnya masih tersisa, sebagaimana pada perang Badar. Nah, maka ini kata-kata Allah ini, Allah tidak akan mengubah sunnahnya, yaitu akan menyiksa kaum yang kafir. Ini sudah terbukti pada perang Badar. Perang Badar tahun 2 Hijriah. Itu tokoh-tokoh kafir itu pada mati, banyak yang mati, termasuk Abu Jahal itu matinya pada perang-perang seperti ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Ini sebelum saya lanjutkan, ada satu ayat yang mirip dengan ayat ini tapi berbeda kalimatnya, sehingga saya tampilkan untuk yang suka ngapalkan Quran. Surat Al-Isra ayat 77, Allah mengatakan, sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wa la tajidu li sunnatina tahwila. Kamu tidak akan mendapati sunnah kami ini berpindah atau berubah. Kalau yang tadi li sunnatillahi ya. Tapi kalau di sini li sunnatina. Kenapa sunnatina? Ya, karena di sini ada rusulina, ya. Rasul-rasul kami. Nah, ada kata-kata kami, maka sunnahnya pun juga sunnah kami. Ini bagi yang menghafalkan Quran. Ya. Ayat terakhir pada halaman ini Allah mengatakan,
Awalam yasiru, belumkah mereka itu berjalan fil ardi, di muka bumi, fayanzuru, lalu mereka melihat dengan mata kepala mereka, kaifa, bagaimana, kana, adalah akibatul ladzina min qablihim, akibatnya orang-orang terdahulu, yaitu umat-umat terdahulu, wa kanu, dan adalah mereka umat terdahulu itu asyadda minhum, lebih dahsyat daripada mereka, quwwatan, kekuatannya. Ini pertanyaan tapi maksudnya pengingkaran. Apakah mereka belum berjalan kemudian melihat dengan mata kepala mereka sisa-sisa peninggalan umat terdahulu yang dihancurkan oleh Allah? Maksudnya itu sudah mereka lakukan. Mereka sudah berjalan. Karena dari Mekah menuju ke Syam atau menuju ke Yaman itu melewati sisa-sisa umat terdahulu. Madain Soleh. Itu bisa dilihat sekarang di YouTube. Silahkan ditulis Madain Soleh. Akan terlihat perkampungan kaum Nabi Soleh, sisa-sisa yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat yang lain. Allah mengatakan pada surat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wabil-lail. Surat Shaffat ayat 138. Wa innakum latamurruna 'alaihim musbihina wa bil-lail. Sungguh kalian wahai orang-orang Mekah melewati umat-umat yang dihancurkan oleh Allah tadi pada waktu pagi, demikian juga pada waktu sore. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Nah, mestinya mata kepalanya melihat sisa-sisa bekas penghancuran umat terdahulu bisa ngambil pelajaran. Jangan sampai siksa Allah datang kepada mereka, tapi mereka masih saja kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini disebutkan wa kanu asyadda minhum quwwah. Orang-orang dulu itu lebih kuat daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuatnya seberapa? Disebutkan oleh Allah pada surat yang lain. Pada surat Saba ayat 45. Wa ma balaghu mi'syara ma atainahum. Umatnya Nabi Muhammad tidak mencapai 1/10 dari apa yang kami berikan kepada umat terdahulu. Yang diberikan itu apa? 1, tingginya badan. 2, kekayaan harta. 3, kekuatan tenaga. Ini semuanya tidak sampai 1/10-nya, Pak. Jadi umat zaman dulu, kalau disandingkan dengan umat Nabi Muhammad SAW, ini pendek sekali umat Nabi Muhammad SAW, nggak sampai 1/10-nya. Gede-gede umat dulu itu. Nah, kalau badannya gede, kekuatannya, tenaganya juga gede, dan kekayaannya juga banyak. Ini 3 ini disebutkan oleh para ulama tafsir dalam menjelaskan kata-kata mi'syara ma atainahum. Nggak sampai 1/10 dari apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu apa? Minal mali, harta, wal quwwati, dan kekuatan, wa tulil badan, dan tingginya atau besarnya badan. Kemudian Allah katakan wa ma kana Allah, dan tidak mungkin Allah itu liyu'jizahu, melemahkan Allah, min syai'in, sesuatu apapun makhluk, fis samawati, baik di langit-langit, wala fil ard, demikian juga di bumi. Allah tidak bisa dilemahkan. Dilemahkan maksudnya tidak bisa lepas dari siksa Allah. Allah turunkan siksa kemudian lari. Mau lari kemana? Gak bisa. Dan ini sudah terbukti. Ada tsunami, mau lari kemana? Gak bisa. Orang-orang yang selamat ketika tsunami itu selamatnya karena lari ke rumah Allah, ke masjid. Dan ini kita mengalami sendiri. Tahun 2005 kita datang ke Aceh, ketemu orang-orang Aceh yang masih selamat. Kita tanya waktu itu, kok bisa selamat, Pak? Padahal kampung panjenengan sudah remuk semuanya ini total. Dan di situ kita melihat keajaiban dengan mata kepala kita. Tengah-tengah kampung yang sudah rata dengan tanah, di tengahnya ada masjid yang masih utuh. Nah, kita bersihkan masjid itu. Masyarakat yang selamat menceritakan bahwa ketika datang tsunami, kami sudah tidak bisa mikir apa-apa lagi kecuali ingat sama Allah. Udahlah, ke masjid saja. Akhirnya berada di masjid. Di masjid itu juga tenggelam dengan air, Pak. Mereka terombang-ambing di dalam masjid tadi. Tapi ketika tsunami selesai, betapa kagetnya mereka. Mereka di masjid masih selamat, sementara samping kanan kirinya semuanya udah rata dengan tanah. Ini keajaiban yang tampak dengan mata. Dan cerita saya nggak bisa didustakan, karena panjenengan semua bisa melihat dari internet. Silahkan di googling masjid yang tidak hancur ketika tsunami di Aceh.
ratusan atau beberapa kilo ya, sampingnya masjid ini ratusan kilo itu semuanya hancur semuanya, tetapi masjidnya di tengah masih utuh. Kemudian kita lihat atapnya masjid, kubahnya itu terseret oleh tsunami sampai beberapa kilo jauh, tapi badannya masjid masih utuh di tengah. Nah, itu karena apa? Tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Innahu, sesungguhnya dia Allah, kana adalah aliman, maha mengetahui, qadiran, maha kuasa. Ini sudah selesai halaman ini, tapi karena tersisa satu ayat, maka kita rampungkan sekaligus supaya khatam tafsir surat Fatir. Allah katakan, walau, dan kalaulah, yu'akhidullah, Allah menyiksa an-nasa, para manusia, bima kasabu, dengan sebab tingkah mereka, yaitu perbuatan maksiat, ma taraka, Allah tidak akan meninggalkan ala dhuhriha, di atas muka bumi, min dabbah, dari binatang melata. Maksud ayat ini adalah betapa banyaknya maksiat manusia. Kalau setiap maksiat manusia itu Allah kasih siksa, maka semua binatang di atas bumi sudah habis semua, mati semua. Muncul pertanyaan, kalau semua mati, dabbah ya, binatang yang melata semuanya mati, termasuk ternak, termasuk kambing, sapi dan sebagainya. Pertanyaannya, apa salah mereka, Pak? Kan mereka tidak berbuat maksiat kan? Yang melakukan maksiat kan manusia. Nah, dijawab oleh ulama tafsir, ini maksudnya Allah akan siksa dengan tidak diturunkan hujan dari langit. Kalau sudah tidak ada hujan dari langit, yang mati total semua. Tidak hanya manusia. Karena ternak-ternak juga butuh minuman. Nah, itulah maksud dari ayat ini. Kalau Allah menghendaki semua maksiat dihukum, maka semuanya bisa mati, semuanya total, yaitu dengan cara air hujan tidak ada satupun setetes yang turun ke bumi. Dan ini disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Tapi beliau tidak menyebutkan semua maksiat, cuma satu maksiat. Beliau katakan, lam yamna' qaumun zakata amwalihim. Kalau suatu kaum tidak mau mengeluarkan zakat harta mereka, pasti mereka akan tidak dikasih setetes air hujan dari langit. Seandainya tidak ada ternak-ternak, pasti tidak akan turun hujan sama sekali. Hadis riwayat Tabarani. Ini menurut saya Indonesia sudah termasuk, Pak. Karena banyak orang-orang kaya Indonesia, KTP-nya ya Islam, tapi zakatnya nggak jelas. Kalau orang-orang ngaji seperti antum, insya Allah zakatnya jelas. Tapi yang nggak pernah ngaji, mana mungkin mereka keluarkan zakat dengan jelas? Kalaupun keluarkan zakat tidak sesuai dengan syariat, tidak sah. Misalnya zakatnya harusnya 100 juta, dikeluarkan cuma 1 juta, tidak sah. Atau zakatnya mestinya diberikan kepada fakir miskin, tapi diberikan kepada yang lain, tidak sah. Ada apa? Tempatnya masing-masing. Allah katakan, walakin, akan tapi, yuakhiruhum, Allah mengakhirkan mereka ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Ini maksudnya adalah sampai kiamat. Jadi kenapa Allah tidak langsung siksa manusia? Karena Allah sudah menetapkan, khusus umat Nabi Muhammad tidak saya basmi semua, tapi siksanya nanti diakhirkan sampai kiamat. Kalau udah kiamat, semuanya dibasmi. Fa idza jaa ajaluhum, kalau sudah datang waktu mereka, yaitu kiamat, fa innallaha kana, maka sesungguhnya Allah adalah bi ibadihi, terhadap hamba-hambanya, basira, maha melihat. Maksudnya apa? Allah maha tahu terhadap amalan hamba, sehingga kalau sudah datang kiamat akan dibalas sesuai dengan amal masing-masing. Maka ini kalimat ini berita, tapi maksudnya ancaman. Allah melihat amalmu, maksudnya Allah akan membalas amalmu, maka hati-hati dengan amal kita masing-masing. Inilah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Betul dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Dan demikian sudah selesailah tafsir surat Fatir ini. Insya Allah kita lanjutkan pada surat yang lain.